Masih bersama dengan kuasa pemohon gugatan uji materi Undang-Undang IKN Victor Santoso serta anggota panitia khusus rancangan Undang-Undang IKN DPR, Ibu Kota Negara IKN itu dari fraksi P3 Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi, Bung Awi. Saya ke Bung Victor. Bung Victor, jadi soal tadi jawaban dari Bung Awi, kalau semuanya harus setuju kan ya nggak mungkin. Jadi bagaimana partisipasi publik harus kemudian tidak hanya mendengarkan tapi juga merespons positif. Bagaimana logikanya? Iya, sebenarnya kan patokannya sudah jelas di putusan MK 91 kemarin ya. Artinya meaningful participation itu harus dilakukan ya. Artinya supaya terwujud partisipasi dan keterlibatan secara sungguh-sungguh gitu kan. Nah, yang jadi persoalan ini kan memang DPR mengejar waktu 42 hari. Nah, saya juga bingung ini bahkan KUHP aja yang sudah tinggal diketok saja itu sampai sekarang belum diketok-ketok gitu kan. Tapi kan setiap undang-undang beda dinamikanya. Iya, TPKS misalnya tindak pidana kekerasan seksual sampai sekarang juga masih bermasalah gitu kan? Iya, apalagi soal ibu kota negara loh. Hanya 42 hari kemudian diselesaikan tanpa memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat. Kan begitu. Pertanyaannya kenapa harus kemudian dikejar 42 hari? Gitu. Nah ini kan jadi persoalan. Sementara pembangunan itu masih lama. Tapi 42 hari dipaksakan ketok palu sehingga meaningful participation itu tidak. Ya, kalau soal ini saya punya argumentasi. Kalau bisa cepat kenapa mesti lambat? Yang penting kan prosesnya dijalani semua. Sekarang prosesnya dijalani semua nggak? Itu pertanyaannya. Ya, ketika dijalani semua tapi kemudian secara substansi bermasalah kan sudah jadi bermasalah, Mas. Makanya kita kemudian kan ingin membuka kan kalau prosesnya sudah dijalani benar secara substansi bermasalah ya agak sulit saya membayangkan. Iya, prosesnya sudah benar, substansinya pasti pro kontra iya, tapi kalau dikatakan bermasalah ya enggak dong, prosesnya sudah benar. Iya, kan konsep yang dilakukan kan mungkin menggunakan fast track regulation ya, artinya menggunakan secara cepat begitu. Ya memang prosesnya misalkan dilalui tapi itu tidak benar. Gitu loh, makanya kan kemudian kita memberikan asas keterbukaan, asas keterlibatan itu kan semua kita gambarkan dalam permohonan. Iya, kalau saya mau bicara secara spesifik misalnya begini, keterlibatan publik yang mana yang dipermasalahkan sehingga itu menjadi cacat formil dalam Undang-Undang IKN yang akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya, keterlibatan publik yang terkait misalkan kan ini kan hanya misalkan dari masyarakat Kalimantan. Bagaimana dengan misalkan masyarakat Jakarta yang sudah terdampak misalkan terhadap pembangunan ibu kota Jakarta. Nah, hal-hal itu kan juga perlu didengarkan. Artinya kan tidak kemudian pertanyaannya kan kenapa kemudian harus secepat itu 42 hari misalkan. Nah, ini yang kemudian sering memang terungkap di Mahkamah Konstitusi bahwa memang partisipasi pun bahkan kita nanti akan melihat apakah partisipasi yang dilakukan oleh DPR dan dalam proses pembahasannya itu sudah benar-benar partisipasi yang maksimal. Ya, saya belum dapat nih karena kan harusnya Anda ketika mengajukan gugatan Anda sudah punya data nih. Tadi Anda sebutkan misalnya soal partisipasi publik. Yang saya tanyakan partisipasi publik mana yang dianggap tidak mumpuni, tidak cukup, kurang, yang kemudian membuat undang-undang ini cacat. Pertanyaan sederhana. Ya, partisipasi masyarakat yang memang belum dilibatkan, Mas Aiman. Misalnya apa? Ya. Misalnya? Ya, dalam hal tokoh-tokoh di DKI Jakarta atau pro kontra di Kalimantan, itu kan perlu juga didalami secara dalam. Artinya bukan hanya kemudian didengarkan lalu kemudian penolakan-penolakannya tidak ditanggapi, gitu kan? Kan ini kan ada banyak penolakan-penolakan juga. Oke. Gitu. Nah, hal-hal itu kan perlu didalami. Itu bukan kemudian diabaikan lalu kemudian diketok dan disahkan begitu. Nah, itu yang kemudian di dalam proses pembentukan itu yang sangat diharapkan oleh MK bahwa harus ada partisipasi yang bermakna atau maksimal. Jadi nggak boleh ada penolakan begitu ya? Bukan nggak boleh ada penolakan, Jadi tapi gimana? setidaknya ketika ada penolakan itu harus kemudian dilakukan beberapa pendekatan gitu loh. Jadi bukan serta-merta hanya didengarkan lalu tidak diakomodir. Itu bisa ada beberapa dasar yang bisa dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi, Mas Aiman, itu sudah jelas sekali. Saya ke Bung Awi, silakan Bung Awi. Ya, itu nanti ya menjadi ranah di persidangan di Mahkamah Konstitusi ya untuk membuktikan dalil-dalil. Tentu Bang Victor itu tidak akan menjelaskan hari ini semua karena itu rahasia perusahaan tanda kutip ya. Nanti kalau diungkap di sini nanti kelemahan-kelemahannya akan udah dijawab. Tapi biarlah. Oh begitu Bang Victor ya. Jadi Anda tadi saya tanya beberapa kali Anda nggak mau mengungkap semua itu. Ya pastilah begitu kan. Oh jangan-jangan atau jangan-jangan belum punya datanya.
Ya kita nggak suudon ke sana lah. Oh. Ya enggak, karena saya bicara minta contoh satu kan tidak ada yang disampaikan secara detail. Tapi saya ingin tanya Bung Awi, apakah harus semuanya setuju tidak boleh ada penolakan? Karena kalau ada penolakan indikasi cacat formil karena tidak dilakukan partisipasi publik dengan baik. Jadi gini, dalam Undang-Undang IKN itu ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang kemudian yang kontra jadi pro. Kenapa? Karena kita melakukan dialog dengan masyarakat. Seperti contoh, awalnya masyarakat ada di Kalimantan Timur, ada Kutai maupun ada yang kerajaan Pasir gitu kan. Awalnya menyampaikan bahwa ada persoalan-persoalan yang harus dipenuhi, misalkan bagaimana keberlangsungan dengan adat kami, kan begitu. Tentu itu diakomodir dalam pembangunan IKN nanti itu memerhatikan kearifan lokal. Nah, kompromi-kompromi seperti itu kan akhirnya ketemu. Termasuk juga masyarakat di sekitarnya yang sudah existing di situ, apakah kami digusur? Kalau kami digusur, kami menolak. Ternyata tidak, jalannya masyarakat yang ada di situ nanti menjadi masyarakat IKN, Ibu Kota Nusantara itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan terus didialogkan, termasuk juga Jakarta. Jakarta ini sudah kita juga mendengarkan. Bahkan termasuk pemerintah saya dengan pihak Pemprov DKI juga sempat komunikasi. Tokoh-tokoh masyarakat misalnya sudah juga Ya, contoh di saya Jakarta. komunikasi dengan Pemprov. Oke. Katakan bahwa ini Undang-Undang 29 tahun 2007 kan harus direvisi nanti. Tentang ibu kota daerah khusus ibu kota Jakarta ya. Apakah kemudian akan dimasukkan di Undang-Undang IKN? Ternyata teman-teman di Pemprov lebih menginginkan itu berdiri sendiri. Tetapi kita atur menjembataninya di pasal peralihan supaya tidak ada dualisme ketentuan undang-undang. Nah, nanti Jakarta mau diapakan itu revisi di Undang-Undang 29 Termasuk tahun pertanyaan saya tadi, 2007. tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta yang akan ditinggalkan karena ibu kotanya bakal pindah. Nah, itu tokoh-tokoh yang dihadirkan para pakar perkotaan, para pakar kan juga sekaligus warga DKI itu. Ada juga yang tidak setuju, ada juga yang setuju dengan alasan-alasan, ada yang tidak setuju nanti bagaimana nasibnya, kan seperti itu. Itu kan dijawab oleh pemerintah akhirnya bahwa kemudian nanti Jakarta akan ada planning yang tersendiri. Supaya apa? Dia tidak ketinggalan misalkan yang sudah kota metropolitan ini bagaimana nasibnya, itu nanti ada planning tersendiri. Nah, ketika didialogkan seperti itu, akhirnya ya juga bisa memahami. Ya, tapi ini tidak menghapuskan kesan. Tadi disebutkan 43 hari atau 42 hari. Kompas menuliskan 43 hari ya. Bahwa ini adalah undang-undang yang dibentuk dengan proyek Bandung Bondowoso atau proyek kilat begitu ya. Proyek kilat yang kemudian bisa memunculkan pro dan kontra di kemudian hari, termasuk juga soal penggunaan dananya, termasuk juga soal turunan undang-undangnya. Benarkah ini proyek kilat yang harus selesai segera sehingga bisa pindah di 2024? Bung Awi. Tidak. Kalau kita runut, RUU IKN itu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak akhir 2019. Sudah masuk prolegnas prioritas 2020. Namun karena pandemi COVID, kita tunda dulu. Kan seperti itu. Terus kemudian kalau pembahasan 42 hari, 1 hari, itu kan mekanisme normal saja. Tidak diatur di ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang P3, bahwa sebuah RUU harus dibahas dalam waktu tertentu. Semuanya diserahkan kepada mekanisme politik yang ada di DPR. Tentu dengan memenuhi syarat-syarat utama, syarat formilnya terpenuhi, muatan materinya juga terpenuhi, termasuk aspirasi publiknya juga terpenuhi, aspek keterbukaannya juga terpenuhi. Nah, pembahasan ini dalam perspektif kami itu sudah memenuhi unsur itu, sehingga kami bisa memutuskan undang-undang ini disahkan kemudian di tanggal 18 Januari. Kalau kemudian ada yang tidak sependapat, ya wajar saja, namanya produk manusia ya pasti tidak sempurna. Soal ada muatan nanti gugatan-gugatan, tentu DPR selaku pihak nanti yang akan digugat akan mempelajari petitumnya itu apa, dalilnya apa. Tentu kita siapkan juga jawaban-jawaban untuk mempertahankan bahwa kami membahas ini sudah memperhatikan aspek kualitas dan juga aspek kuantitas. Dan banyak undang-undang yang selesai dalam 1 hari. Dan ada juga undang-undang yang kemudian ketika di Mahkamah Konstitusi digugat, lalu kemudian dinyatakan tidak konstitusional. Contohnya adalah Omnibus Law yang tidak melibatkan partisipatif publik dan juga hal-hal yang lain. Tentu ini kita akan lihat nanti bagaimana kemudian ada juga undang-undang perdebatannya di Mahkamah Konstitusi.
ada juga undang-undang digugat, gugatannya ditolak. Kan ada juga yang begitu. Tapi kalau yang itu oke, kita setuju, Bang. Tapi kalau seandainya ini kemudian terjadi seperti Omnibus Law kan tentu menghambat. Karena harus bicara 2024 pindah nanti sesuai dengan rencana undang-undang tersebut. Ini kita bicara amanat undang-undang. Tapi nanti kita akan lihat. Terima kasih Bung Awi dari Partai Persatuan Pembangunan yang termasuk juga panitia khusus bahasan untuk Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara, dan juga Bung Victor Santoso, kuasa hukum pemohon gugatan uji materi Undang-Undang IKN. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Kita akan lanjutkan nanti di lain kesempatan terkait dengan Ibu Kota Negara yang baru ini. Selamat malam, sehat selalu.